Film dimulai di sebuah pulau di mana terlihat seorang wanita berusaha melarikan diri dari sekelompok penculik. Setibanya di sebuah villa, dia berusaha meminta tolong melalui telepon, tapi sayangnya gagal. Pada suatu hari di sebuah pulau di tengah lautan, terlihat beberapa pegawai resort sedang sibuk untuk menyambut tamu yang akan datang hari ini. Julian, asisten Rourke, memberitahunya kalau tamu mereka sudah datang. Tamu pulau ini antara lain Patrick, Gwen, GD, Brax, dan Melanie. Setelah melakukan penyambutan singkat, Julian mengantarkan mereka ke kamar masing-masing. And the rest of you, please follow me. Say is how Mr. Rourke. Pada malam harinya, mereka semua berkumpul di ruang santai dan mulai membahas bagaimana cara kerja pulau untuk mewujudkan fantasi mereka. Di tengah perbincangan, Rourke tiba-tiba datang dan memberitahu dua peraturan yang ada di Fantasy Island. Pertama, setiap tamu hanya memiliki satu fantasi. Dan yang kedua, mereka harus menjalani fantasi yang ada sampai selesai. Your fantasy begins now. Setelah itu, Rourke mengajak GD dan Brax untuk mewujudkan fantasi mereka. Ternyata GD menulis kalau dia ingin menjadi orang kaya dan memiliki segala hal. Maka dari itu, Rourke mengajak mereka ke sebuah rumah mewah yang sedang mengadakan party. Rourke kemudian memberitahu kalau semua ini adalah milik GD dan Brax. Setelah itu, GD dan Brax menikmati fantasi mereka yang menjadi kenyataan. Fantasy fucking out here! Keesokan paginya, Rourke memanggil Gwen untuk membahas fantasi yang dia inginkan. Rourke berkata kalau fantasi Gwen unik, karena dia ingin kembali ke masa lalunya untuk memperbaiki kesalahan yang dibuatnya saat menolak lamaran kekasihnya. Rourke pun menyuruh Gwen untuk memasuki sebuah pintu, dan ternyata isi di balik pintu itu adalah masa lalunya saat kekasihnya hendak melamarnya. Gwen pun kaget karena semuanya sangat mirip dengan apa yang terjadi pada masa lalu. Rourke pun berkata kalau Gwen harus menghargai kesempatan yang telah diberikan. Jadi Gwen menerima lamaran kekasihnya, Alan. Scene kemudian berganti ke Melanie dan Patrick. Melanie bertanya, apa fantasi Patrick? Dan Patrick menjawab ingin menjadi tentara. Karena dari kecil dia ingin menjadi tentara tapi ditentang ibunya. Patrick pun kemudian bertanya apa fantasi Melanie. Dan dia menjawab ingin membalas dendam kepada orang-orang yang membulinya dulu saat di sekolah. Di tengah pembicaraan, Rourke tiba-tiba datang dan menyuruh Melanie untuk menaiki lift di lobi. Karena lift itu akan mengantarkan Melanie pada fantasinya. Saat di lift, air hitam tiba-tiba menetes dari atas. Dan kejadian itu juga dialami oleh Gwen saat fantasinya akan menjadi kenyataan. Setibanya di basement, Melanie menemukan Madison, orang yang membulinya dulu saat di sekolah. Ternyata, wanita di awal video tadi adalah Madison yang telah diculik oleh Rourke untuk mewujudkan fantasinya Melanie. Melanie yang melihat Madison sangat senang dan mengira kalau itu adalah hologram dan mulai menyiksanya melalui tombol yang telah disediakan. Di tengah penyiksaan, Melanie menemukan sebuah video yang memperlihatkan saat Madison diculik. Dan akhirnya dia sadar kalau ini bukan hologram, tapi nyata. Saat hendak menghubungi Rourke untuk mengakhiri fantasinya, tiba-tiba dokter psikopat datang hendak membunuh Madison. Dengan panik, Melanie mencoba menghentikannya dan berhasil dengan cara menyentrum dokter itu hingga pingsan. Setelah itu, mereka kabur. Go! Setelah berhasil kabur, Melanie dan Madison berusaha mencari jalan keluar. Dan
Dokter Sinting tadi tiba-tiba muncul dan hendak membunuh Madison. Untungnya pria tua yang ditemui Patrick tadi datang dan membunuh dokter gila itu. Setelah itu, mereka memutuskan untuk mengikuti pria tua tadi. Pria itu membawa mereka ke sebuah gua. Di tengah perjalanan, Melanie melihat penampakan pria hangus. Akhirnya, mereka sampai di sebuah ruangan di dalam gua. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah kolam kecil dengan batu besar di tengahnya, yang memperlihatkan harapan semua orang. Pria itu kemudian mengatakan kalau Rourke menggunakan air yang ada di kolam untuk membuat fantasi menjadi kenyataan dan berakhir menjadi mimpi buruk. Pria itu berniat untuk membuka rahasia Rourke ke dunia luar dengan mengambil air yang ada di sana. Di tengah perjalanan, Dokter Sinting kembali muncul dan mencoba membunuh Madison. Melihat hal ini, pria tua tadi mengorbankan dirinya dan terjun ke jurang bersamaan dengan Dokter Sinting. Scene kemudian berpindah ke Rourke yang sedang mengantarkan Patrick untuk mewujudkan mimpinya. Setelah tiba di lokasi, Patrick mengganti pakaiannya ke seragam tentara yang telah diberikan Rourke. Setelah itu, Patrick bertemu dengan pria aneh yang mengatakan kalau dia akan mati jika tidak segera pergi dari pulau ini. Pria aneh itu kemudian kabur setelah melihat sekelompok tentara yang mendekat. Patrick yang kebingungan ditangkap oleh sekelompok tentara tadi karena dikira sebagai penyusup. Dan betapa kagetnya Patrick ketika menemukan kalau komandan dari kelompok ini adalah ayahnya yang telah meninggal. Setelah itu, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok teroris, dan Patrick pingsan setelah mendapatkan tembakan. What are you doing, Rourke? Hey, Pada malam harinya, Patrick sadar dari pingsannya dan melihat ayahnya telah memegang foto mereka saat masih kecil. Ayahnya kemudian bertanya kenapa foto ini ada bersamanya. Patrick kemudian menjawab kalau dia anak dari pria itu, dan ayahnya sudah meninggal saat bertugas di Venezuela saat dia masih kecil. Patrick kemudian menjelaskan ini mungkin terjadi karena Pulau mengetahui harapannya untuk bertemu dengan ayahnya. Whatever you want come true. I said that I wanted to be a soldier, but I guess what I Made really... it home. You died saving your men on a classified mission. Pada pagi harinya, ayah Patrick membatalkan misinya ke Venezuela karena tahu kalau dia akan mati setibanya di sana. Patrick mencegah ayahnya untuk pergi dan berkata kalau dia akan mencegah kematian ayahnya dari ledakan bom. die in Venezuela. But I'm here now. Scene kemudian berganti ke GD dan Brax, di mana saat mereka sedang asik berpesta, tiba-tiba datang sekelompok teroris yang menyerang villa Make mereka. room. Come on. Go. What? Go. Yes. What do we do? We surrender. Setelah itu, GD dan Brax kemudian disandra oleh sekelompok teroris tadi. GD dan Brax berusaha menjelaskan kalau mereka hanya tamu di Pulau Fantasi, tapi para teroris tidak percaya dan bertanya di mana uang dan narkoba disimpan. GD kemudian berbohong dan bilang kalau itu di garasi bawah, padahal itu adalah tempat di mana senjata disimpan. It's just right over here. This ain't your fantasy, asshole. Scene kemudian berganti ke Gwen di mana dalam waktu 1 malam dia dan Alan telah menjalani pernikahan selama 5 tahun dan telah mempunyai seorang anak. Daughter How is this possible? has granted your wish too, to have the family. Tiba-tiba, Gwen merasa kalau dia tidak pantas untuk menerima semua kebahagiaan ini karena dia telah membuat dosa besar. Jadi dia menemui Rourke untuk mengganti fantasinya, tapi Rourke menolak. Tidak menyerah, Gwen mendatangi Julian dan bercerita kalau dia telah salah memilih fantasi. Seharusnya dia memilih untuk mengulang kembali kejadian 6 tahun yang lalu untuk menyelamatkan tetangganya saat kebakaran. Julian berkata kalau kita bisa meminta fantasi baru dengan menukar fantasi yang lama. Mendengar itu, Gwen kemudian mendatangi Rourke dan berkata kalau dia ingin fantasi baru dengan mengorbankan fantasi awalnya.
Setelah itu, Gwen kembali memasuki pintu kemarin dan tiba di masa lalu. Dia kemudian bergegas untuk menyelamatkan Nick. Di jalan, dia bertemu dengan GD dan Brax. Dan saat meminta tolong pada polisi, kebetulan itu adalah Patrick, yang saat itu menolak untuk menolong. Tidak menyerah, Gwen mencoba menyelamatkan Nick sendirian. Dan Julian datang tepat waktu saat Gwen hampir terbakar dan menyeretnya keluar. Scene kemudian berpindah ke Patrick dan ayahnya. Akhirnya, mereka sampai di sebuah villa yang secara kebetulan tempat di mana GD dan Brax disandra oleh para teroris. Baku tembak pun tak bisa dihindari, sampai akhirnya mereka semua berhasil membunuh para teroris. Tapi hal aneh terjadi, di mana para teroris yang mati hidup kembali dan membunuh GD beserta ayahnya Patrick. Jenny! Di sisi lain, Melanie dan Gwen kembali ke tempat di mana Madison disiksa. Di sana mereka mencoba menghubungi kekasih Madison dan meminta tolong untuk diselamatkan di sebuah pulau. Saat hendak pergi dari ruangan itu, Melanie dan Madison berpapasan dengan Brax dan Patrick. Kemudian mereka berkumpul dengan Gwen di villa. Melanie kemudian memberitahu pesawat akan datang menyelamatkan mereka dari pulau ini. Tapi sayangnya pesawat yang datang malah dibom oleh sekelompok teroris tadi. Karena gagal pergi dari pulau ini, maka mereka berencana untuk menghancurkan sumber fantasi dari pulau itu. Dengan bermodalkan peta dari pria tua tadi, mereka memasuki gua kembali dan mencari keberadaan batu ajaib untuk dihancurkan. Tapi sayangnya, di tengah perjalanan mereka terpisah dan menghadapi mimpi buruk masing-masing. Patrick berusaha mengalahkan mimpi buruk ayahnya. Sedangkan Madison menghadapi sisi gelap dirinya. Brax menghadapi sisi gelap GD. Dan Gwen bertemu kembali dengan Nick, pria yang terbakar di apartemen. Di sisi lain, Melanie tiba-tiba datang dan membunuh Patrick. Bersama dengan Dr. Sinting, Melanie kemudian mendatangi Brax, Gwen, dan Madison. Melanie kemudian membuka kodoknya selama ini. Ternyata, Melanie adalah kekasih dari Nick. Dia tidak terima atas kematian Nick dan mencoba menjebak orang-orang yang membuat Nick meninggal dengan membawa mereka ke pulau fantasi ini. Saat Melanie lengah, Brax dan Gwen mengambil bom dan pisau dari tangan Melanie. Setelah itu mereka kabur. Akhirnya, sampailah mereka di pusat pulau fantasi. Saat hendak menghancurkan kolam itu, Rourke tiba-tiba datang dan mencegah mereka. Gwen mencoba meyakinkan Rourke untuk menghentikan fantasi Melanie, karena itu salah. Dan Melanie tiba-tiba datang dan berkata, Rourke tidak bisa menghentikan fantasi tamunya. Karena itu melawan aturan dan bisa membuat istrinya Julian mati dan menghilang. Julian tiba-tiba muncul dan berkata kalau apa yang telah dilakukan Rourke salah. Julian juga berkata kalau dia sangat tersiksa dengan penyakitnya dan ingin Rourke mengikhlaskannya. Setelah mengikhlaskan Julian, Rourke kembali ke ruangan tadi dan menyuruh Madison untuk meminum mata air yang ada di sana untuk membuat fantasi baru guna menghentikan fantasinya Melanie. Setelah meminum air tersebut, Madison meminta agar Melanie pergi bersama dengan Nick selamanya. Dan Nick tiba-tiba datang dan menyeret Melanie ke kolam bersamanya. Tak ingin usahanya sia-sia, Melanie melemparkan bom dan Patrick tiba-tiba muncul mengorbankan dirinya untuk melindungi semua orang. Scene kemudian berganti ke Gwen yang terbangun dari tidurnya.
Semua orang sudah berada di villa kecuali mereka yang sudah gugur. Dan pesawat pun datang untuk mengantarkan mereka pulang. Rourke tiba-tiba berkata kalau Brax belum mendapatkan fantasinya, karena selama ini hanya mengikuti fantasinya Gidi. Jadi Brax meminta agar Gidi hidup kembali, dan itu pun terkabul. Untuk menjaga agar fantasinya tetap berlaku, Brax tinggal di pulau bersama dengan Rourke. JD!